Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Bintang Kejora berkibar di kota Jayapura saat hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Pemda Puncak serahkan sebuah rumah untuk mantan anggota organisasi Papua Merdeka. Panglima TNI pastikan tentara yang terlibat bentrok dengan Brimob di Mimika diproses hukum. Bendera Bintang Kejora berkibar di samping markas kepolisian daerah Papua, tepatnya di halaman Gor Cendrawasih Rabu kemarin. Bendera itu dikibarkan 8 pemuda. Setelah mengibarkan bendera, 8 pemuda itu langsung berjalan menuju ke Mapolda Papua yang hanya berjarak 500 meter. 8 pemuda ditangkap oleh anggota Polda Papua pasca melakukan pengibaran bendera di Gor Cendrawasih. Mereka melakukan pengibaran bendera Kejora, terus kemudian mereka juga melakukan perjalanan melintas di Mapolda. Pada saat melintas juga menyampaikan orasinya bahwa Papua Merdeka dengan mengibarkan bendera, dan saat itu juga rekan-rekan kami yang melaksanakan pengamanan di Mapolda langsung mengamankan, dan saat ini ke-8 pemuda yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tidak ada antisipasi sebelumnya ya dari Polda Papua sampai mereka bisa masuk ke Gor Cendrawasih. Jadi kecolongan gitu. Jadi begini, kita sudah dilakukan sejak awal ya, melakukan pembagian wilayah dan plotting dan melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian. Memang pada saat ini kan jam pasca orang melaksanakan istirahat, sholat, makan dan sebagainya. Dan kebetulan pagar Mapolda sebelah kanan kan cukup tinggi. Ya, kalau mungkin pagar yang kemarin mungkin mudah dipantau oleh rekan-rekan yang ada di Mapolda. Jadi ketika itu diketahuan juga ketika mereka menyampaikan pernyataan Papua Merdeka, dan ada suara keras kemudian terdengar oleh rekan-rekan yang mengamankan Mako di depan. Terus kemudian rekan-rekan melakukan penangkapan, mengamankan 8 pemuda, dan saat ini masih melakukan pemeriksaan. Memang mereka ini datang ke sekitar Gor Cendrawasih ini bukan berbarengan. Ya, pernyataan dari keterangan sementara yang kita dapat dari penyidik, mereka datang sendirian. Dan ini sudah diskenarikan oleh mereka. Ya, mereka sengaja datang ke situ, terus kemudian memang untuk melintas depan Mapolda. Namun demikian kita akan lihat, kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut apa motif dan rencana yang mereka susun sebelumnya. Dan kita tahu bahwa mereka sudah bikin skenario sebelumnya di satu tempat, dan kita sudah informasi hal itu. Ya, kita akan dalami keterangan dan informasi yang kita dapat dari lapangan, kita dalami untuk kita sinkronisasi dengan keterangan para saksi dan tersangka lainnya. 8 orang ini statusnya sebagai apa, Komandan? Ya, masih dimintai keterangan. Ya. Ke-8 pemuda itu langsung ditangkap polisi dan saat ini masih diperiksa penyidik. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Perayaan hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka selalu menjadi momok bagi warga Papua, khususnya Merauke. Tidak jarang peringatan diwarnai gejolak yang membuat warga takut dan khawatir. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji sekali lagi memastikan bahwa perayaan HUT OPM tidak akan mengganggu aktivitas warga sehingga warga tidak perlu khawatir. Kita telah menjamin keamanan. Kita sudah tunjukkan kepada masyarakat, bahkan Presiden dan Kapolri, bahwa kita telah membangun keamanan dan kita sudah wujudkan keamanan itu. Sejalan dengan itu, pemalangan kita larang.
tidak boleh mengganggu PON. Setelah PON silakan, dan saya izinkan setelah PON karena kita udah janji. Yang penting pemalangan itu disertai dengan dokumen yang baik, hak yang up to date, yang benar. Jangan salah dokumennya. Silahkan, tapi jangan juga bakar-bakar, jangan merusak. Tetapi diantaranya ada yang sudah malang jalan di sana karena sudah 11 tahun masalahnya tidak dijawab sama pemerintah. Nah, itu bukan urusan Kapolres. Kapolres hanya membentengi bupati untuk mengamankan kasus-kasusnya, kasus-kasus yang tersisa yang untuk diselesaikan. Mungkin penyelesaian pemalangan itu soal belum bayar, ya silakan nanti kita amankan. Kita polisi hanya penegakan hukum, pelindung dan pengayom. Kita bukan bodyguard, kita bukan debt collector. Jadi minta maaf. Menjelang HUT OPM tidak jarang beredar isu provokatif yang meresahkan warga. Untuk mengantisipasi gejolak keamanan, personil TNI Polri disiagakan untuk berpatroli di sejumlah tempat yang rawan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 1 Desember biasanya diwarnai dengan berbagai aksi OPM. Namun di Mimika hingga saat ini situasi masih tetap aman. Tidak ada unjuk rasa, pengibaran bendera bintang kejora atau teror yang dilakukan kelompok ini di Mimika. Kita melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi mas kemudian alat gabungan berupa pelihara mas dengan warga Papua. Dan sampai saat ini situasi Kabupaten Mimika dan Kota Mimika yang lain situasi sampai saat ini dapat dikatakan aman kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal seperti biasa, tidak ada pengaksi dan tanggung jawab masing-masing kita tugas pengamanan. Kemudian warga Mimika yang kira sudah semakin maju, mereka ingin bahwa daerah ini sehingga partisipasi masyarakat di sana sangat terlihat memberikan peran besar, kemudian terus terjadi peningkatan keamanan. Sejauh ini aparat keamanan tetap siaga dan berpatroli ke sejumlah titik yang dianggap rawan. Peranan pemerintah, tokoh agama dan pemuda sangat penting untuk mengantisipasi kerawanan di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menyerahkan 1 unit rumah kepada mantan anggota OPM di Tinggi Nambut, Rabu kemarin. Rumah diberikan kepada Telangga Gire karena mau kembali bergabung dengan NKRI. Rumah langsung diserahkan oleh Bupati Yuni Wonda. Telangga Gire merupakan tangan kanan atau orang kepercayaan Goliat Tabuni, pimpinan tertinggi OPM yang bermarkas di Distrik Tinggi Nambut. Ia pernah terlibat dalam serangkaian teror bersenjata, salah satunya penyerangan Polsek Karubaga di Kabupaten Tolikara 2013 silam. Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda mengatakan penyerahan 1 unit rumah kepada mantan anggota TPN OPM ini merupakan kebijakan pemerintah daerah dan bentuk keberpihakan terhadap orang asli Papua. Rumahnya saudara Telangga Gire. Saya perlu sampaikan sejarah singkat bahwa saudara Telangga Gire salah satu orang dari penduduk Puncak Jaya yang pernah ikut terlibat dalam organisasi Papua Merdeka atau KKB. Selama perjalanan hidup dia itu kisahnya terlalu panjang. Di dalam perjuangan yang dia lakukan, dia yang merasa, dia yang mengalami, dia yang mengikuti. Dari semua berjalan waktu ini, tahun 2017, 2018, dia pernah ketemu saya di ruangan. Dia menyatakan bahwa ada 3. Saya sudah ikut terlibat dalam perjuangan ini, tapi yang saya dapatkan adalah capek, bosan,
dan juga tidak ada hasil yang saya peroleh. Yang kedua dia bilang, saya punya istri ini sudah 4. Untuk jaminan hidup mereka, dikasih makan anak saya untuk sekolah ke depan, masa depan hancur semua. Jadi kalau Pak Bupati mau, kalau kebijakan untuk menerima apa yang saya minta, maka saya akan menggabungkan diri, bahkan juga saya masuk kembali untuk mendukung Bapak penuh, bahkan juga saya akan serahkan senjata. Telangga Gire kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan mengembalikan sepucuk senjata jenis Moser. Ia berjanji akan membantu pemerintah untuk membangun bumi Cendrawasih. Telangga sesuai dengan SK Gubernur juga ditugaskan menjadi pengawas pembangunan jalan dari Mulia ke Tinggi Nambut agar tetap aman. Rian Tonai melaporkan dari Puncak Jaya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan jajarannya mengusut bentrokan yang terjadi antara personel TNI dan polisi di Tembagapura, Kabupaten Mimika. Bentrokan tersebut melibatkan personel Kopassus dari Satgas Nanggala TNI dan Satgas Amole dari Brimob. Panglima TNI mengatakan pihaknya masih memproses seluruh anggota yang terlibat bekerja sama dengan Provos. TNI juga menjalin koordinasi dengan Korps Bayangkara untuk memproses para pelaku yang terlibat. Kalau dari Angkatan Darat yang sudah diproses itu adalah 4 orang. Jadi kita serius dan kita sekarang sedang proses hukum. Karena apa? Karena memang tidak boleh. Tapi sementara itu kami juga sudah dapat info bahwa dari pihak Polri juga sedang memproses hukum. Jadi sesuai dengan komitmen saya dengan Pak Kapolri pada saat saya berkunjung ke Mabes Polri. Itu soal Tembagapura. Dan monggo Mas, dikawal saja. Maksudnya dikawal, tanya terus. Dan saya punya komitmen harus proses hukum dan harus tuntas nanti. Dan bahkan kita akan mengawal. Tadi kalau dari pihak kami kan sampai dengan misalnya auditor, berapa atau pasal apa yang dikenakan, apa yang akan dituntut, itu saya kawal supaya tidak ada masuk angin atau tidak ada yang mencoba bermain-main di bawah. Bentrokan antara anggota TNI dan Polri dipicu masalah sepele. Seorang oknum anggota Brimob dinilai oleh anggota Satgas Nanggala terlalu mahal menjual rokok sehingga terjadi cekcok dan berujung bentrokan. Kedua belah pihak sudah berdamai, namun proses di masing-masing institusi tetap berjalan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. BNN Provinsi Papua melakukan tes urin terhadap ratusan napi di lapas kelas 2B Merauke. Tidak hanya napi, tes urin juga dilakukan kepada seluruh petugas lapas, termasuk Kalapas Lukas Laksana. Tes urin ini untuk mengetahui apakah ada peredaran narkoba di dalam lapas kelas 2B Merauke. Hasil tes menunjukkan seluruh narapidana dan petugas dinyatakan negatif. Berapa banyak semuanya, Pak Kalapas? Yang narapidana sehari ini berjumlah 350 warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Merauke. Tetapi yang kami lakukan pengetesan pada pagi ini, mengingat waktu dari para petugas BNNP, maka kami mengambil secara acak, baik itu petugas maupun warga binaan. Tetapi kami lebih khususnya kepada warga binaan yang kasus narkoba yang ada di tempat ini. Tujuannya sendiri untuk apa ini Pak Kalapas? Ya, tujuan ini adalah mendukung dan programnya pemerintah untuk pemberantasan narkoba di Indonesia, lebih khususnya apa yang diperintahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Bapak Yasona Lauli, bahwa lapas se-Indonesia harus bebas daripada narkoba. Nah, oleh sebab itu kami melakukan kegiatan ini untuk memastikan bahwa lapas kami bebas daripada narkoba. Sejauh ini sudah ada Pak keterkaitan kasus narkoba bagi warga binaan ataupun juga sipir di lapas ini? Sejauh ini memang indikasinya belum. Nah, inilah untuk memastikan bahwa warga binaan yang ada di sini sudah berkomitmen untuk
tidak lagi melakukan kegiatan yang sama sebelum masuk ke dalam lapas. Pak Kalapas, untuk narapidana warga binaan yang terlibat dalam kasus narkoba di lapas ini ada berapa banyak, Pak? Jumlah warga binaan yang ada di sini, tahanan itu sejumlah 11, narapidana itu sejumlah 30. Jadi total khusus narkoba itu ada 41. Peredaran narkoba rawan terjadi di dalam lembaga permasyarakatan, bahkan tidak jarang melibatkan petugas lapas. BNN meminta narapidana tidak menggunakan narkoba dan melakukan tindakan kriminal karena ancamannya akan lebih berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...500 lebih personel TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Rabu kemarin mereka melaksanakan apel kesiagaan di kantor pelayanan Polres Mimika. Wakapolres Mimika meminta seluruh anggota meningkatkan patroli ke seluruh penjuru kota Mimika, termasuk razia kendaraan untuk menciptakan keamanan selama bulan Desember. Untuk di Kabupaten Mimika, ya, kami kepolisian yang setiap saat selalu di-backup oleh rekan dari TNI ya, menghadapi bulan Desember. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa kita akan menghadapi momen perayaan Natal, Tahun Baru, yang mana dengan mayoritas warga masyarakat di Nasrani akan banyak terjadi kegiatan Nasrani, sehingga dari awal kita mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, kemudian kita mengawali dengan menunjukkan kalau aparat ya, baik TNI maupun Polri yang diberikan tanggung jawab. Area operasional Freeport ya, sudah dari dulu ya, itu sudah dipersiapkan ya, sudah dipersiapkan dengan adanya satuan khusus tugas khusus di situ, satuan tugas ya, yang memang melaksanakan pengamanan di mana itu melibatkan Polri maupun sehingga saya kira tidak ada hal-hal yang diperhatikan ya, kegiatan pengamanan setelah dilakukan kita selalu terus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Kasdim 1710 Mimika Mayor Infanteri Ahmadi Arif juga meminta warga ikut bersama-sama menciptakan suasana damai. Mari kita ciptakan situasi Papua yang kondusif. Bukan tugas saya dari Polres. Semuanya, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Kami tidak bisa kerja hanya berdua saja. Kalau kami hanya berdua saja nggak bisa. Tugas keamanan tugasnya bersama. Menciptakan rasa aman itu bukan kami berdua saja. Karena yang perlu aman bukan kami berdua saja. Orang tua di rumah, guru, sebagian itu ingin aman, ciptakan situasi aman bersama-sama. Ada masalah segera lapor cepat. Usai apel gabungan 500 personel itu langsung melakukan patroli keliling kota Mimika, khususnya di daerah rawan. Petugas akan menindak tegas warga yang kedapatan membawa senjata tajam. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Api membakar lahan kosong yang dipenuhi ilalang di Jalan Buti, Kabupaten Merauke, Rabu kemarin. Kebakaran lahan ini hampir saja membakar gedung SMP Negeri Buti, termasuk sejumlah rumah yang letaknya tidak jauh. Menurut seorang warga, api diduga berasal dari keisengan anak-anak yang membakar daun kering, namun karena tiupan angin, api membesar dan membakar sebagian lahan. Khususnya di alang-alang di dekat SMP Buti sering sekali terjadi kebakaran. Kami setiap bulan itu selalu merasa cemas karena anak-anak yang sering bermain-main api, akhirnya api merambat dan akhirnya melebar hingga ke sekolah KPG maupun ke perumahan warga. Tapi kemarin sempat ada yang terbakar, Ibu, di bangunan-bangunan sekitar situ? Hampir menyambar saja. Untungnya ada mobil damkar langsung datang untuk bantu memadamkan kebakaran itu.
Mobil damkar Pemda dikerahkan untuk memadamkan api. Warga diminta untuk tidak membakar lahan sembarangan karena api bisa merembet dan menyebabkan kebakaran besar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim pengendali inflasi daerah TPID Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional dan modern pada Selasa kemarin. TPID ingin melihat langsung ketersediaan stok bahan pokok dan kestabilan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hasil pemantauan, sebagian harga bahan pokok dinilai masih wajar, sebagian lagi ada yang turun. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan pemerintah daerah menjamin ketersediaan 9 bahan pokok agar warga tidak kekurangan saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Kami akan mendatangkan itu kalau harganya tinggi. Ya. Juga kami tadi belum sempat melihat ikan, tapi ikan juga cukup dengan cuaca yang mendukung untuk Kota Jayapura. Untuk itu warga Kota Jayapura jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut bahwa ketersediaan bahan-bahan sandang pangan cukup untuk Natal dan Tahun Baru. Untuk itu jangan panik dan kami terus akan mengawasi supaya jangan sampai para penjual menaikkan harga di Natal dan Tahun Baru. Kami juga tadi sudah memantau kepada para penjual tidak boleh menjual barang-barang yang sudah kedaluarsa dan barang-barang yang tidak layak dijual. Kami akan bertindak tegas tentang hal-hal ini. Satu kata kunci bagi Kota Jayapura adalah kota ini aman. Kota ini damai, sehingga kita bisa lihat kestabilan harga, ketercukupan pangan kita di Kota Jayapura ini untuk menjelang Natal, karena kota ini aman dan damai. Sementara untuk menjamin inflasi yang stabil selama bulan Desember, Bank Indonesia memperkenalkan program yang dinamakan Pace Juara. Program ini juga diharapkan bisa menurunkan disparitas harga kebutuhan pokok. Nah, dengan adanya pemantauan ini otomatis nanti bisa digerakkan oleh Bapak Wali bagaimana nanti langkah-langkah action apa yang harus kita sampaikan, harus kita lakukan untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga. Jadi ketersediaan pasokan, ya, keterjangkauan harga, komunikasi yang efektif, kelancaran distribusi, 4K itu merupakan salah satu faktor utama dalam kita melaksanakan kegiatan ini. Mungkin dari data Bank Indonesia ada kenaikan dalam... Untuk sementara ini tadi yang dikatakan oleh Pak Wali, biasanya kenaikan itu akan muncul di kebutuhan hortikultura, ya, seperti nanti mungkin ada gangguan cuaca di mana mungkin gelombang laut yang cukup tinggi, jadi komoditas perikanan itu kita perkirakan nanti, tapi itu biasanya seasonal. Namun dengan demikian kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang ternyata melonjak tinggi, kita juga melakukan kerjasama antar daerah, ya. Selama ini mungkin ada kalau cabai rawit atau mungkin nanti cabai merah dan hortikultura, itu kita bisa lakukan kerjasama dan kita impor. Namun yang lebih kita dorong ke depan adalah bagaimana meningkatkan sisi suplainya, ya. Kami dari Bank Indonesia bekerjasama dengan berbagai instansi, ya, dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM. Kita mendorong agar produksi-produksi lokal itu juga semakin meningkat. Harga bahan pokok di Jayapura, Papua saat ini masih stabil dan tersedia banyak. Tidak heran Presiden Joko Widodo pernah memberikan penghargaan bagi Jayapura karena bisa menjaga kestabilan harga. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ujian akhir semester bagi semua sekolah di Merauke dipastikan akan dilangsungkan awal Desember ini. Kepala Dinas Pendidikan Sony Betaubun mengatakan pihaknya sudah menyusun jadwal ujian semester yang akan digelar secara bergantian karena saat ini siswa belajar tatap muka secara terbatas. Semester tahun ini apa semuanya sudah siap, Pak? Sekolah-sekolah untuk mempersiapkan ulangan atau ujian semester 1 itu semua sudah siapkan. Ya, untuk semua sekolah baik yang di kota maupun pedalaman kami sudah perintahkan untuk segera melaksanakan. Hanya timing waktunya biasanya kadang-kadang ada beda-beda tipis antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, karena itu adalah otonomi sekolah yang perlu untuk kita perhatikan.
Dan memang perlu saya menggarisbawahi di saat yang bagus ini, ya gebiar seni yang dilaksanakan PGRI. Jadwal ujian akhir semester ini disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah, jumlah siswa yang akan mengikuti ujian, serta ketersediaan guru pengawas. Ujian akhir semester akan tetap dilakukan secara tatap muka karena saat ini kasus COVID-19 di Merauke 0. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.